merasa dilestari ya? Padahal kan udah jelas banget ya, yang korupsi itu nggak cuma rugiin negara tapi juga rakyat. Malah penegak hukumnya juga lambat banget lagi kerjanya. Ya sih, kayak kehidupan kita sekitar, terus ekonomi di sekitar kita, banyak sih dapatnya. Kasian juga ya orang-orang di sekitar juga gara-gara mereka yang korupsi di atas. Ya Allah, saya tuh gergetan banget sama kasus yang 271 triliun itu. Masa maling ayam 3 tahun penjara, maling kayu 5 tahun penjara, maling uang 271 triliun dihukum 6,5 tahun penjara. Bayangin coba, miris kan hukum di negara kita? Iya, nggak habis pikir. Soalnya gini loh, di Cina sana koruptor dihukum gantung. Di sini yang digantung itu malah masa tahanannya. Itu pun dipotong terus kalau dia berkelakuan baik. Paham nggak? Ini makin nggak jelas saja ya rasanya hukum diri begini. Asli ya. Bikin lama-lama tuh bikin naik darah. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Gimana sih kaya? Pantesan aja ya negara kita ini cuma berkembang aja, bukan jadi negara maju. Gimana mau maju kalau misalnya sumber daya manusianya aja tuh bobrok, dari pejabatnya aja udah korupsi, udah jadi koruptor, udah gitu. Hukumannya nggak sebanding, terus karena berkelakuan baik dikurang-kurangin. Gue juga baik, cuma minus nggak korupsi. Ya enggak? Ingat kata-kata Gayus ya? Ada kan pernah kasus Gayus kemarin bahwa hukuman di negara kita itu bisa dibeli. Ya Allah, bayangin 271 triliun dari 12 tahun katanya nggak layak, akhirnya dipotong jadi 6,5 tahun. Jadi setara dong sama hukuman yang maling ayam. Miris memang. Memang parah sih. Dan juga jadi ingat yang kata-kata yang sering saya dengar. Kalau negara ini tuh nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Misalnya gini, mereka yang pintar itu kan bebas mau gunakan kepintarannya buat apa. Tapi kalau emang orang yang sudah jujur, baik, bertanggung jawab, apapun posisinya, apapun jabatannya, pasti akan dilaksanakan dengan sepenuh hati, sesuai kewajibannya. Mereka tuh pakai kepintarannya untuk mengisi kantong mereka sendiri, tanpa memperdulikan orang lain. Nggak bisa ditanyakan lagi hati nuraninya orang kayak gitu. Asli kan? Lama-lama tuh setan pun kalah sama mereka. Beneran? Setan pun merasa kelihatan jauh lebih baik ketimbang mereka. Banyak banget tuh konten terus sama komentar-komentar yang ada di sosial media katanya ya yang mending gue jadi koruptor aja ya biar bisa dapetin duit banyak. Terus kalau misalnya kerja kan, kalau misalnya kita hitung-hitung nih ya, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan nyampe 6 tahun lebih itu kita nggak bakalan bisa ngumpulin bahkan cuma 1 miliar aja, mungkin nggak akan nyampe sama UMR-nya kita. Pantesan aja orang tuh pada mau ya udahlah mending jadi koruptor aja nggak sih? Iya sih, setuju banget. Karena memang banyak masyarakat sekarang itu kayak melihat kasusnya 270 triliun itu, jadi mereka pengen banget menjadi seorang koruptor gara-gara hukumannya cuma sedikit. Dan kenapa koruptor makin berjamur di Indonesia? Karena itu hukumannya tadi itu sangat-sangat ringan. Bayangin aja, untuk koruptor seperti itu 12 tahun sangat-sangat tidak sepadan katanya. Akhirnya dipotong jadi 6,5 tahun. Bayangin. Sedangkan di negara lain koruptor itu ancamannya hukuman mati. Masa di Indonesia ancamannya cuma segitu? Gimana koruptor ini nggak berjamur ya? Ya, bagaimana nggak begitu? Orang yang bikin hukum juga sakuras. Soalnya pastinya mereka tuh sudah susuki duluan tempat pengaturan hukum itu. Jadi mereka tuh dengan mudahnya bikin hukum yang kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya menguntungkan para koruptor, menguntungkan sesama. Belum lagi belakangan ini juga, tahu nggak, yang bikin publik ini nggak terlalu terlalu marah soal koruptor. Itu ada namanya bisa dibilang tuh fake hero, pahlawan palsu. Dimana nanti tiba-tiba pas kasus korupsi lagi meluap, terus muncul berita kalau mereka tuh berhasil nangkap koruptor. Padahal itu cuma sebagai kayak pembius masyarakat aja, pengalihan isu aja. Nah, dan itu yang ditangkap
cuman ekornya doang, cicaknya kagak. Nah setelah itu mereka tuh bakal numbuhin lagi ekor baru lagi sebagai pengalihan lagi yang baru untuk si kucing. Itu kan kayak lagunya Iwan Fals itu, kucing datang dikasih roti jalan berkaca. Ibaratnya gitu. Ya gitu dah. Memang susah. Memang nggak asal. Tikus-tikus berdasi. Manfaatin profesi. Sumbernya manipulasi. Asal. Koruptor lebih hina daripada pencuri. Hati tak tenang walaupun banyak uang. Slebem. Kalau rakyat mencuri dihukum berat, kalau pejabat korupsi dihukum ringan. Cuaks. Hei bang, kata-kata buat korupsinya dong. Koruptor jahanam. Saya dapat mengatakan bahwa korupsi adalah kanker yang merusak sendi-sendi negara. Ia tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri masa depan rakyatnya itu sendiri. Setiap tindakan korupsi yang telah dilakukan memperlebar jurang ketimpangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masa tua diberi terasi, gaya mewah hasil korupsi cuan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat. Biasanya melibatkan penyuapan, penggelapan, atau korupsi. Dampaknya meliputi kerugian ekonomi, melemahkan institusi, dan menurunkan kepercayaan publik. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan anti korupsi agar budaya integritas bisa tumbuh di masyarakat. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Koruptor malah liburan, sedangkan rakyat yang menderita. Korupsi merupakan masalah besar di negara ini yang dapat menghambat proses perkembangan ekonomi dan juga pembangunan, yang pada akhirnya berdampak kepada masyarakat dan juga keadilan di negara ini. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang diambil dari kata kerja corrumpere yang bermakna kebusukan, keburukan, kebobrokan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kehancuran, kemerosotan, dan kerusakan. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik kita. Kasus-kasus korupsi terbaru menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya melibatkan pejabat-pejabat tinggi saja, tetapi juga merambah ke berbagai sektor, termasuk proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Misalnya baru-baru ini, Kejaksaan Tinggi NTB menangkap tersangka korupsi pemanfaatan lahan NCC di Bali dengan kerugian negara mencapai 15,2 miliar. Selain itu, mantan Kadis Pertanian Bateang pun juga ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi proyek irigasi dengan kerugian negara mencapai 2,24 miliar. Fenomena ini mencerminkan betapa korupsi telah menjadi persoalan struktural dan kultural yang sulit diberantas. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif dari seluruh elemen masyarakat untuk melawan korupsi, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan demikian kita dapat berharap terciptanya pemerintah yang bersih dan transparan, serta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pemimpin yang korupsi, rakyat terus beraksi, keadilan tak berfungsi, negara jadi frustasi. Mereka berjanji akan membawa perubahan, tetapi yang berubah hanyalah isi kantong mereka. Korupsi di sini adalah sesuatu yang melanggar hukum serta merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Korupsi ini dapat terjadi di berbagai sektor, yaitu di sektor publik, organisasi, bahkan di profesor universitas. Anti korupsi adalah sesuatu yang menantang untuk mengurangi koruptor atau korupsi itu sendiri. Anti korupsi itu dapat dilakukan dengan perkataan, perbuatan, dan tindakan untuk menantang korupsi. Jadi tujuan dari anti korupsi di sini yaitu menolak tindakan korupsi dan membangun karakter generasi muda untuk tidak melakukan korupsi di usia dini. Guys, gimana pendapat kalian tentang maraknya kasus korupsi yang ada di dunia ini?
Contohnya kayak isu-isu korupsi yang ada di Doha, pembangunan masjidnya sama di buku sama di Solo juga tuh ada isu korupsi tentang pembangunan jembatan yang baru itu loh. Ya benar banget. Dan juga korupsi begini nggak hanya terjadi di kabupaten, tapi di kota juga. Kayak kemarin ada salah satu wali kota terduga melakukan korupsi kan, dan lebih lucunya lagi, dia hanya divonis 7 tahun penjara, padahal korupsinya bisa sampai ratusan juta. Iya benar banget, jangankan pejabat-pejabat tinggi, yang skalanya desa aja masih banyak tuh yang korupsi, marak banget malah. Ya, kayak penggunaan dana itu. Mereka pembangunan di desa itu kan banyak dana yang kemudian dikorupsi oleh pemerintah desanya. Ya nggak digunain secara menyeluruh gitu di desa. Oh, iya benar juga. Orang yang melakukan korupsi itu banyak sekali merugikan banyak pihak, gitu loh. Iya kan masyarakat setempat kayak pembangunan masjid tadi, runtuhnya jembatan, itu sangat merugikan masyarakat sekali. Di mana masyarakat itu tidak bisa melakukan ibadah yang benar, melalui jalur lintas yang benar, sedangkan uangnya dikorupsi. Aduh, gimana nih pemerintah kota Bima nih atau masyarakat Bima ini? Korupsi ini legal ya di kota Bima. Benar banget, sudah dilegalkan banget. Bagaimana tanggapan kalian? Ya, coba kayak kita lihat, memang pembangunan masjidnya ini kayak kelihatan di luarnya itu kayak wow banget kan, kayak paling mega lah di Kabupaten Bima. Tapi kalau kita lihat secara detail, kayak penggunaan dananya itu menurut saya banyak banget yang dikorupsi. Kayak belum nyampe 5 tahun saja udah banyak yang retak. Apakah pemerintah Kota Bima itu semiskin itu ya, sehingga dia tuh melakukan korupsi yang sangat besar? Iris banget karena itu tempat ibadah kan? Bukan miskin sih, lebih ke moral miskin. Krisis banget ya. Miskin agama, adabnya nggak ada, krisis moral gitu. Parah banget ini. Guys, seperti yang kita ketahui kan negara kita ini lagi marak banget, banyak banget malahan kasus korupsi gitu. Gimana sih menurut kalian ya, harapan kalian tentang negara kita yang banyak banget kasus korupsinya? Kalau aku sih harapan aku tentang korupsi untuk kedepannya adalah berkurangnya korupsi melalui penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan pendidikan integritas. Aku juga berharap masyarakat semakin kritis dan berani melawan korupsi, serta mendukung upaya pencegahan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Dengan komitmen bersama kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih adil dan bebas dari korupsi pastinya. Iya benar itu. Gimana kalau harapan kamu? Harapan aku sih lebih ke para pemimpin-pemimpinnya ya. Iya jelas. Harapan aku sih semoga aja nih ya para petinggi-petinggi yang memiliki jabatan ini semoga bisa memanfaatkan jabatannya. Tidak menggunakan jabatan ini untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk memperkaya dirinya sendiri. Iya benar. Karena menurut aku nih, dengan adanya pemimpin-pemimpin yang jujur, yang pastinya kasus korupsi pasti bakal berkurang. Karena ini tergantung dari pemimpinnya. Iya benar. Dan tergantung memang dari kita sebagai masyarakat itu memilih pemimpin yang benar. Iya gitu. Dan menurutku juga harapannya sih kita sebagai mahasiswa juga itu kita harus belajar mulai sejak dini. Kita harus bersikap jujur mulai dari sekarang pastinya, dan pastinya kita tuh berharap banyak untuk negara kita tuh setidaknya berkurangnya kasus korupsi yang marak seperti ini gitu. Dan pastinya kita tuh berharap Indonesia tuh bisa lebih maju, tidak menyengsarakan rakyatnya ya, karena korupsi itu benar-benar merusak negeri. Sangat merusak. Jadi mungkin itu saja sih harapan dari kita sebagai mahasiswa. Rakyat terus berkorban dan pejabat terus berpesta. Semoga kelak pesta itu berakhir dengan kebenaran yang menang. Negara tanpa korupsi itu merupakan sebuah cerita fiksi dan dongeng. Iya. Mana ada negara tanpa korupsi? Iya sih. Korupsi itu kanker, bukan budaya. Koruptor, ganti jangan.
Master Produções.